Perkenalkan, nama saya Iqbal Andriansyah, kelas 12 IPS. Di sini saya akan menjelaskan negara maju. Jadi negara maju yang saya pilih itu Singapura. Oke, langsung aja kita lanjut ke videonya. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasannya. Data umum Singapura. Singapura memiliki nama resmi Republik Singapura, yang ibu kotanya adalah kota Singapura. Singapura ini dipimpin oleh Halimah Yacob yang merupakan presiden di negara Singapura dan kepala pemerintahan atau Perdana Menteri Lee Hsien Loong. Bahasa resmi yang dipakai oleh Singapura adalah Inggris, Melayu, Mandarin, dan Tamil. Akan tetapi bahasa nasional yang diakui adalah Melayu. Di Singapura ini agama yang dianut meliputi Buddha, Tao, Islam, Kristen, Hindu, dan Konghucu. Singapura memiliki lagu kebangsaan yang berjudul Majulah Singapura. Lalu mata uang yang dipakai Singapura adalah dolar Singapura. Selanjutnya adalah kondisi geografis. Berdasarkan letak geografinya, Singapura bisa digambarkan seperti berikut. Di bagian utara, Singapura berbatasan langsung dengan Selat Johor dan negara bagian Johor Malaysia. Di bagian selatan, Singapura berbatasan dengan Indonesia atau yang disebut dengan Batam yang dipisahkan oleh Selat Singapura. Di bagian timur, Singapura berbatasan juga dengan negara bagian Johor Malaysia yang dipisahkan oleh Selat Johor dan Selat Singapura. Di bagian barat, Singapura juga berbatasan langsung dengan Johor Malaysia yang dipisahkan juga oleh Selat Singapura dan Selat Johor. Baiklah, selanjutnya adalah kondisi sosial budaya. Keadaan sosial budaya di Singapura dapat dilihat dari perkembangan penduduknya. Singapura merupakan negara pulau di Semenanjung Malaya. Penduduk Singapura terdiri dari kelompok etnik. Terdiri dari Tionghoa sebanyak 74,3%, Melayu sebanyak 13,3%, India sebanyak 9,1%, dan lainnya sebanyak 3,3%. Singapura memiliki makanan khas hasil dari perpaduan antar komunitas, seperti roti prata yang sederhana hingga kari dan nasi ayam Hainan. Selanjutnya kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi Singapura tumbuh 3,8% pada 2022, melambat tajam dari pertumbuhan 7,6% pada tahun sebelumnya. Berdasarkan data yang dirilis Kementerian Perdagangan dan Industri atau MTI Singapura, Selasa 31/2023, ekonomi Singapura tumbuh 2,2% secara tahunan, years on years atau YOY. Melambat dari pertumbuhan 4,2% YOY pada kuartal sebelumnya. Perlambatan kuartal keempat terjadi akibat kontraksi 3% YOY dari sektor manufaktur utama. Ini merupakan pembalikan dari pertumbuhan 1,4% YOY pada kuartal sebelumnya. MTI mengatakan output menyusut di klaster manufaktur elektronik, bahan kimia, dan biomedis, melebihi ekspansi di bidang teknik presisi, teknik transportasi, dan manufaktur umum. Lalu pada kuartal keempat, sektor konstruksi tumbuh sebesar 10,4%, di antara sektor jasa, perdagangan grosir, dan eceran, serta transportasi dan penyimpanan secara kolektif tumbuh 2,3% secara bersama-sama. Informasi dan komunikasi, keuangan dan asuransi, dan sektor jasa profesional meningkat sebesar 2,9%. Layanan akomodasi dan makanan, serta real estate, layanan administrasi dan dukungan secara kolektif tumbuh 8,2%. Kondisi pendidikan di Singapura. Sistem pendidikan di Singapura memiliki sistem yang cukup efektif. Selain itu, tenaga pengejar dan infrastrukturnya yang memadai membuat pendidikan di Singapura semakin maju. Sistem pendidikan di Singapura ini yang pertama ada prasekolah di Singapura, yang kedua ada sekolah dasar di Singapura, yang ketiga ada tingkat sekolah menengah, itu yang ada GCEN atau normal, GCEO atau ordinary. Yang keempat ada perguruan tinggi, yaitu junior college, politeknik,
dan pendidikan tingkat tersier. Kondisi pemerintahan yang ada di Singapura. Sistem pemerintahan yang dipakai oleh Singapura adalah demokrasi parlementer. Bentuk pemerintahannya adalah parlementer demokrasi perwakilan republik yang dipimpin oleh Halimah Yacob dan Perdana Menteri Lee Hsien Loong. Lalu ada Menteri Keuangan Lauren Wong yang merupakan akan menjadi calon pengganti Perdana Menteri. Lalu ada tempat-tempat wisata yang ada di Singapura. Yang pertama ada Gardens by the Bay. Gardens by the Bay ini merupakan sebuah taman unik yang berada di sekitar Marina Bay. Yang kedua, Merlion Park. Merlion Park ini merupakan sebuah patung dengan kepala singa dengan berbadan ikan yang sudah menjadi maskot Singapura itu sendiri. Yang ketiga, ada Singapura River. Sebuah sungai di Singapura yang mengalir dari tengah Singapura sampai ke lautan. Yang keempat, ada Masjid Sultan. Masjid Sultan ini merupakan bangunan bersejarah yang terletak di Kampung Glam, Singapura. Lalu yang kelima, ada Sentosa Island. Sentosa Island merupakan sebuah tempat wisata di Singapura yang paling lengkap. Lalu yang terakhir adalah Henderson Wave Bridge. Walaupun tempat wisata ini jarang dipilih, ia memiliki sebuah keunikan, yaitu sebuah jembatan kayu yang didesain dengan unik. Baiklah, segitu saja presentasi negara maju saya. Sekian dari saya, terima kasih. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Sampai jumpa.